Pernah nggak kali ini lo ngerasa menang sama ego lo? Nggak kepikiran yang lain, cuma lo dan tujuan lo. Jadi, kemarin gue baru aja ngerasain pertama kalinya motoran jauh ke Dieng. Dimulai dari Jakarta, dan gue berangkat bertiga sama teman-teman gue. Biar efisiensi waktu, kita memutuskan untuk lewat Pantura pulang pergi. Kalau lihat dari Google Map, kira-kira perjalanan ini jaraknya 400 kilo lebih pergi, 400 kilo lebih pulang. Kuat nggak? Masih dong. Kabarnya masih ada 8 jam lagi di motor. Tahan pinggang coy. Balik sosis. Untuk dulu gua. Paling jual mungkin. Ternyata berangkat tengah malam sepulang kerja itu menurut gua nggak tepat ya. Kenapa nggak tepat? Di jalannya jadi mudah capek dan kita banyak restnya. Nggak efisien dan nggak safety juga. Karena ngantuk dan kelelahan, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat dan tidur di Subang. Belum setengah jalan. Sekarang jam 6 kurang. Karena ini kali pertamanya gue lewat jalur Pantura, gue sangat excited banget. Dan akhirnya terjawab, kenapa namanya Pantures. Mostly jalanan Pantura itu lurus dan gede-gede banget. Jadi gue terpancing untuk terus gaspol, apalagi harus selap-selip ngelewatin banyak truk. Setelah istirahat di Subang, kita putusin buat sarapan di Cirebon. Makan apa? Nasi jamblang pastinya. Nyampe Cirebon guys, kita nasi jamblang dulu. Wih, ngantuk. Aman, Be? Aman. Taiwan kasihan. Hewannya budak. Tiba-tiba bolot. Masih kan? Menunya. Tuh. Ini apa aja? Mana? Tinggal tempe tepung sama yang biasa, renyahnya ampun. Ini bedel kentang. Nah, ini ikan tongkol. Pepesannya cuman ada tinggal jamur sama ayam. Nah, kalau ini ada ikan asin sama otak sapi. Ini otak sapi kayak gini. Polo kalau orang bilang. Ini tahu kuahnya nih yang khas tuh. Sate kerangnya ini udah tinggal 2 tusuk tuh, kerang sama sate ucus. Oke, ini ikan tongkol udah ya tadi. Tuh. Ini apa sih? Ya, kalau ini semurnya daging ada sapi, tapi hati juga sapi. Belahnya di ayam tinggal belahnya aja. Yang lainnya udah pada habis. Paru tadi maaf udah habis juga ya. Bedanya nasinya apa, Pak? Nah, ini nasinya ciri khasnya pakai daun jati. Barangkali Mas bungkus nih perjalanan ke Jogja sampai sore juga aman. Ya cepet basi. Nah, ini nasinya masih nasi aja, nggak ada campurannya. Tuh, ini aman sampai Jogja atau sampai Surabaya juga aman. Cuman nanti kekurangannya, kelemahannya kering nasi tuh. Lain dengan daun pisang. Kalau daun pisang kan panas. Kalau ini nyerap, jadi tambah kering nanti nyampe. Nah, cuman ya aman seharian. Tuh, bungkus, silakan. Iya, wis. Tawar di plastik. Setelah selesai makan di Cirebon, kita langsung menuju ke Tegal. Awalnya sih gue excited ya, cuman makin kesini kayak, oh bener kata orang ya, Pantura ngebosenin. Terlebih gue harus ngerekam sambil motoran, itu susah kalau pakai HP ya. Iwan ngantuk.
Tuh kalau di jalan katanya bosen ngantuk bos. Habis makan ngantuk, gak makan ngantuk. Jalan ngantuk. Itu gitu. Nah, setelah bosannya lewat jalur Pantura, akhirnya gue nemuin satu hal menarik dan gak biasa. Ini sih bukan sempol namanya. Sempol! Singkat cerita, sampailah kita di kaki Gunung Dieng. Hujan gerimis pertama datang. Yang gue takutin, kita di atas kehujanan di tengah hutan atau datang kabut. Dan ternyata bener. Kabut. Awas. Setelah melewati kabut tebal, tibalah kita di Dieng. Kesan pertama gue melihat Dieng itu kuning kalau malam. Hal menarik kedua gue temuin nih, karena di homestay yang kita tempatin lagi ada acara tahunan, mereka sih bilangnya syukuran desa. Jadi di desa ini ada acara gede, mereka lagi masak besar nih, dan kita ikutan makan. Setelah makan malam di homestay, kita memutuskan untuk istirahat, karena habis kehujanan, dan malam itu, suhu di Dieng itu sekitar 14 derajat, dingin banget. Morning. Kalian ada gak sih? Jalan tuh cuman pengen pindah tempat tidur doang gitu. Di Sikunir, di desa Sembungan ini Telkomsel sinyalnya kencang. Good job banget. Nah, enaknya kalau kita pilih homestay di Sikunir, kita nggak perlu lagi bayar tiket masuk untuk ke daerah Sikunir. Lalu, cukup lo naik ke rooftopnya homestay lo dan dapetin pemandangan ini. Menurut gua dia ini keren deh, baik banget, masjid-masjid gede, masjid bagus, terus rumahnya gede-gede. Awalnya gua bingung kok bisa gede-gede, ternyata emang rata-rata pada bikin homestay, namanya juga orang baru pertama. Itu Iwan ngantuk. Anjir iya ngantuk sekali. Lagi di mana? Lagi cari strawberry Oke. Iya. Berapa? Cari strawberry-nya jauh pisan ini mah di Dieng. Menit tiris euy. Jadi kalau nginep di homestay Syariah Sikunir, tinggal jalan kaki mau ke puncak Sikunir. Dan kalau bisa datang ke sini tuh lagi ada acara apa semalam ya? Kalian bakal dikasih makan. Lagi di mana Mas Rizky? Lagi di Dieng, Cari apa emang? cari Jauh. aroma dari Karoma. Jauh amat mainnya bos. Jauh 19 jam, orang-orang mah 6 jam, kita 19 jam, ya Allah. Ya Allah. Mana Mita? Dia lagi cosplay jadi ya. Rop-ropan gitu kan sih. Bisa di zoom gak sih?
Kentang semur ini mas, kentang dieng asli ini baby, yang paling baby. Kalau ini yang diiris-iris yang besar. Kilonya tuh berapa sih? Kalau ini sekilonya kayaknya paling 6.000. 6.000. Yang mentah. Mentah tuh 6.000. Ya kadang bisa ya nawar, kadang bisa Nah, 5.000. kalau yang ini udah jadi berapa? Hah? Yang udah jadi? Yang udah jadi nih satu porsi 10.000. Oh. Ini 10.000. Satu foam. Nih. Mau tester? Mau tester? Mau. Enggak sambil duduk mas. Kentang semur. Anak sing jaluk soto apa Rafi? Bumbunya bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri. Dioseng seperti masak itu mas rendang. Kan ini Nice. Paham kan? Mending di penginapan. Tolong. Nggak nanjak ading. Nanjak terus. Setelah dari puncak Sikunir, kita prepare beres-beres dan siap-siap pulang. Tapi sebelum pulang ke Jakarta, kita sempetin mampir buat berendam air panas di Banyumili. Oke, terima kasih yang udah denger cerita gue sampai selesai. Bye.